Chapter 101. Bab 101, Gemetar, Long Family. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kerajaan, bagi mereka yang sudah kebobolan ke Long Zhaofeng dan mereka yang belum pernah ada sebelumnya, hanya ada satu pilihan, dan itu untuk menyetujui pemerintahannya. Dari semua kekuatan di dalam kerajaan, hampir tidak ada yang bisa mengancam keberadaan keluarga Panjang, apalagi melawan mereka. Bagaimanapun, keluarga Panjang baru saja memenangkan surga. Kehadiran mereka sebagai makhluk superior sudah cukup untuk menggulingkan semua adipati. Tentu saja, beberapa orang juga tahu bahwa Jiang Chen adalah pengecualian. Long Zhaofeng telah memanggil pasukan besar untuk memangkas duri besar di sisinya, Jiang Chen. Kecuali, tidak ada yang berpikir bahwa Jiang Chen memiliki kualifikasi untuk berjuang melawan kekuatan seluruh kerajaan. Lu Timur sangat kuat, namun dia hanya bertahan beberapa hari. Adapun Jiang Chen, Long Zhaofeng memberikan penekanan pada dirinya bukan karena seberapa kuat mantan itu, tetapi karena kedalaman permusuhan antara keluarga Panjang dan keluarga Jiang bahkan tidak bisa hanyut dengan semua air di laut. Setelah mendengar kata-kata liar seperti itu datang dari Jiang Chen, para prajurit dari ketiga pasukan secara alami merasa bahwa Jiang Chen hanya menyuarakan angan-angannya. Siapa yang akan menangkap pengkhianat ini untukku? Kamu akan diberikan 1 juta emas dan diangkat menjadi adipati Jiang Han. Petik 2. Long Zhaofeng melambaikan cambuknya yang panjang dan mengarahkannya ke Jiang Chen. Meskipun sekarang dia adalah penguasa suatu negara, Long Zhaofeng juga marah dan marah dengan sikap sombong Jiang Chen. 1 juta emas, Adipati Jiang Han. Penghargaan ini menggoda semua ahli di bawah spanduknya. Apa yang mereka latih jika bukan karena kekayaan dan kehormatan? Jika seorang praktisi bela diri Dao tidak bisa memasuki roh Dao, maka semua adalah fata morgana, tidak penting dan singkat. Yang pasti mereka ingin dapatkan adalah kemakmuran dan kekayaan dalam hidup ini. Menjadi seorang duke atau jenderal akan menawarkan kekayaan terbesar selain menjadi raja atau kaisar. Dalam rentang waktu sesaat, semua ahli yang ada di daftar gaji keluarga Panjang melangkah maju. Mereka semua baru-baru ini dipromosikan menjadi ahli Ki Master Kerajaan Sejati. Yang mulia, rakyatmu bersedia untuk menangkap dan membunuh pengkhianat ini. Long Zhaofeng sangat senang. Kamu semua satu pikiran yang bersatu dan semua akan dihargai ketika kamu membunuhnya. Terima kasih kami kepada Tuan. 6 Tuan Ki Sejati memandang ke atas celah dengan tatapan penuh semangat. Bunuh Jiang Chen, rebut kekuasaan, dan dapatkan 1 juta emas. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Secara mengejutkan Long Juxue dari pihak Long Zhaofeng yang memperingatkan mereka dengan serius, jangan meremehkan musuhmu. Jiang Chen mahir menembak jarak jauh dan mengendarai Goldwing Swordbird. Ini sangat aneh. Petik 2. Kami menghargai pengingat sang putri. Long Zhaofeng melambaikan tangannya dan Long Er berjalan ke depan. Yang mulia, Long Er, beritahu semua pemanah tingkat Master Ki Sejati untuk mempersiapkan diri. Mereka harus menembak Jiang Chen saat dia mencoba melarikan diri di Goldwing Swordbird. Petik 2. Subjekmu mengerti perintahnya. Long Er membungkuk ketika menerima perintahnya. Tentara besar tidak berangkat tanpa persiapan sama sekali selama ini. Keluarga Panjang telah membuat persiapan khusus untuk Goldwing Swordbird Jiang Chen. Mereka juga tahu bahwa Goldwing Swordbird adalah burung yang kejam pada tingkat Master Ki Sejati. Pemanah biasa akan sepenuhnya tidak dapat merusaknya. Hanya para ahli di tingkat Master Ki Sejati yang menggunakan busur kuat dan panah ganas yang menyerang tanpa henti yang akan mampu menjaga Goldwing Swordbird. Long Er, Jiang Chen ini mengira dia menduduki titik menguntungkan dari dataran tinggi dan tidak mengendarai punggung Goldwing Swordbird. Ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Ketika dia naik ke Goldwing Swordbird dan naik ke langit lagi, bahkan panah dari Master Ki Sejati tidak akan bisa mengimbangi dia. Long Juxue mengingatkan sekali lagi. Long Er merenungkan sesuatu dan mengangguk samar-samar, berkata kepada 6 Master Ki Sejati yang sedang mempersiapkan diri untuk bergegas ke medan. Kalian berenam harus membuatnya tetap di tanah dengan segala cara dan jangan biarkan dia memasang Goldwing Swordbird. 6 Master Ki Sejati yang bertanggung jawab untuk bergegas Jiang Chen dan 8 pemanah tingkat Master Ki benar semuanya siap. Ini memobilisasi hampir semua kekuatan inti yang tersedia untuk Long Zhaofeng. Membunuh. 6 Master Ki Sejati yang bertanggung jawab untuk bergegas Jiang Chen semua mengenakan baju besi dan helm lembut yang bisa bertahan melawan panah. Mereka sepenuhnya lapis baja dan dibebankan ke puncak gunung. Master Ki Sejati benar-benar memiliki kehadiran yang luar biasa.
Sebuah pemandangan awan debu besar yang berputar-putar dari tanah muncul, membentuk 6 tornado debu seolah-olah 6 naga muncul dari laut, terbang ke langit di atas celah. Ketika mereka meluncur, mereka semua mengacungkan senjata mereka dan menyerang langsung ke bagian atas celah. Serangan ini bukan untuk melukai musuh, tetapi pertahanan terbaik adalah pelanggaran yang baik, dan serangan ini juga untuk mempertahankan diri terhadap kemungkinan serangan dari atas celah. Adapun Jiang Chen berdiri di bagian atas celah, matanya jernih dan mereka memiliki alasan yang cerdas. Matanya melotot dan cahaya dingin melesat dalam sinar yang meledak. Diterima dengan baik. Lengannya yang kuat bergerak berurutan saat 6 belati pelempar bulu berkulit merobek-robek udara seperti banyak bintang jatuh, menggambar busur yang luar biasa dan licik, menembak ke bawah ke arah 6 Master Ki sejati yang mengisi ke atas. Pada saat yang sama, Jiang Chen bersiul panjang saat pisau tanpa nama muncul. Dari sudut pandang yang tinggi, lengannya gemetar sekali ketika menyapu arus Ki yang benar seperti Tidewater. Fast Ocean Current Splitter, menampilkan warna asli seorang pahlawan. Bila ini memang kebalikan dari arus lautan luas, dan memang seorang pahlawan sendiri. Bentuk pemecah gelombang dari Current Splitter Phase 1, membelah. Setelah sekarang naik ke jajaran Master Ki sejati, pemahaman Jiang Chen tentang Fast Ocean Current Splitter secara alami membaik dengan terobosannya. Langkah yang sangat luas ini sekarang melampaui semua tahapan sebelumnya, dan melakukannya pada tingkat yang substansial. Pukulan di puncak keterampilan seseorang, pukulan yang cukup untuk membuat sungai dan lautan mengalir terbalik, datang menerjang dari puncak gunung seperti tsunami, menyapu seluruh lintasan dan bergoyang menuju ke 6 angka yang melesat ke atas. Aura pedang yang terbentuk dari Ki benar terkonsentrasi seperti binatang buas yang memilih korbannya, mempercepat pernapasan 6 Master Ki sejati dalam sekejap. Keenam belati lempar yang menakutkan membawa kekuatan misterius dan tiba di sudut yang cerdik dan brutal. Pada saat ini, 6 Master Ki sejati semua mengendus kehadiran tertentu pada saat yang sama. Kehadiran kematian. Kehadiran yang menakutkan ini tak terbendung seperti Tidewater. Ini melahirkan naluri bahwa jika mereka tidak mundur, mereka akan mati. Keraguan hanya terjadi pada saat genting itu. Tetapi ke-6 orang itu nasib yang sama sekali berbeda. 3 orang mundur setelah ketakutan mereka. Mereka dipukul oleh belati pelempar dan sepertinya mereka tersengat listrik di dada mereka. Darah menyembur keluar dari mulut mereka saat mereka mundur, tetapi mereka tetap hidup. Mereka yang tidak segera mundur setelah ragu-ragu tetapi masih terus melawan arus juga terkena belati lempar. Ki sejati yang kuat dari Fast Ocean Current Splitter juga masuk ke dalam mereka pada saat yang sama, benar-benar menghancurkan organ-organ internal mereka ketika mereka memuntahkan darah dan mati. Satu langkah, 6 Master Ki sejati. 3 tewas dan 3 lainnya terluka. Jiang Chen mengacungkan pedangnya dan menunjuk ke Long Xiaofeng dari jauh. Dia agung, mendominasi. Long Xiaofeng, aku membunuh putramu dan sekarang kamu mengirim barang-barang tak berguna ini ke kematian mereka. Apakah ini cara-cara yang harus kamu miliki sebagai penguasa suatu bangsa? Petik 2. Sikapnya mengesankan, sikapnya sangat keras sehingga dia bahkan tidak akan bisa menatap Jikamet. Tai pingsan di depannya. Seolah-olah gunung dan sungai telah berubah warna dan sungai dan lautan telah mengalir mundur begitu Jiang Chen berbicara. Hal ini menyebabkan keheningan sempurna terjadi di antara sejuta tentara yang kuat dalam sekejap. Seolah-olah lembah gunung yang agung dan sejuta pasukan yang kuat hanyalah udara, tanpa suara atau sedikit kehidupan. Bahkan Long Xiaofeng terpana oleh sikap mengejutkan Jiang Chen pada saat itu. Jiang Chen ini, kapan dia, gumam Adipati Yanmen. Dia hampir tidak mempercayai matanya. Seseorang harus tahu bahwa hanya beberapa bulan yang lalu, Jiang Chen bahkan tidak bisa lulus ujian dasar. Long Xiaofeng marah dan dia berteriak, Long sampaikan pesanan aku. Semua Tuan Ki sejati harus keluar dan membunuhnya. Bunuh dia, membunuh. Dimengerti. Alis Long Juxue yang ramping sedikit dirajut saat dia memandang dengan dingin ke arah Jiang Chen. Jiang Chen, aku mengakui bahwa kamu memiliki sedikit potensi dan kemampuan. Namun, ini adalah akhir dari garis untuk kamu. Petik 2. Begitukah? Ekspresi Jiang Chen adalah kayu. Tapi kamu benar. Ini adalah akhir dari garis. Aku sudah cukup bersenang-senang. Petik 2. Tiba-tiba, Jiang Chen mengangkat suaranya dan berseru, Gouyu, Lin Timur, Siruo Timur, buka matamu dan perhatikan baik-baik dan lihat bagaimana aku membunuh Long Xiaofeng, perampas berbahaya ini.
Jiang Chen, pembicaraan lancar tidak berguna. Hanya melewati gunung akan diinjak rata dengan satu gerakan untuk sejuta pasukanku yang kuat. Keluarga panjang aku akan menginjak-injak wilayah Jiang Han kamu dan membantai semua anggota keluarga Jiang kamu. Kejahatan seperti ular berbisa beracun terungkap pada fitur-fitur indah Long Juksue. Hahaha, kamu harus memiliki kemampuan itu terlebih dahulu. Juta tentara yang kuat, hancurkan wilayah Jiang Han aku dan bunuh anggota keluarga aku. Tidak terlalu buruk, Long Juksue. Kamu telah membuat tekad aku untuk memusnahkan keluarga Long kamu bahkan lebih tegas. Petik 2. Jiang Chen mengabaikan jutaan pasukan kuat di bawahnya setelah dia selesai berbicara, seolah-olah mereka adalah boneka tanah liat. Long Juksue telah melihat orang-orang yang berani, yang tidak takut mati, tetapi itu benar-benar pertama kalinya dia melihat seseorang yang masih begitu riang dan santai bahkan ketika pasukan sejuta orang kuat sedang memukul-mukul pintunya. Kecuali, cara Jiang Chen yang percaya diri dan percaya diri samar-samar membuat Long Juksue sedikit bingung. Kenapa dia gelisah? Dia memiliki sejuta pasukan kuat di belakangnya, ratusan Master Ki sejati untuk mendukungnya, dan dia memerintahkan kekuatan paling elit di kerajaan. Tapi dia tidak bisa melepaskan perasaan gelisah ini. Long Zhaofeng tidak berpikir sebanyak wajahnya menjadi gelap, Sue, tidak perlu berdebat dengannya lagi. Serang pas segera, bunuh Jiang Chen, pembantaian keluarga Jiang, dan injak-injak wilayah Jiang Han. Petik 2. Jutaan tentara yang kuat meraung seperti harimau bersamaan. Perubahan drastis dalam situasi politik, teriakan dan teriakan 1 juta orang dalam satu pertemuan membentuk suasana yang mengesankan, seolah-olah gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Ini segera mengangkat moral yang agak suram. Bunuh Jiang Chen, membantai klan Jiang, rebut pangkat seorang duke dan menjadi adipati Jiang Han. Membunuh. Angin gunung melolong ketika drum perang dipukuli dengan keras. Tangisan pertempuran mengguncang langit ketika tentara mengembangkan senjata mereka. Di depan sejuta tentara yang kuat, Second Crossing tampak kurus dan rapuh, seolah akan runtuh jika semua orang dalam sejuta tentara yang kuat menghembuskan satu nafas. Pada saat ini, Jiang Chen menggumamkan sesuatu dan tiba-tiba, peluit panjang terdengar, diikuti oleh beberapa peluit pendek yang tajam. Di antara peluit ini, seolah-olah gunung-gunung di kedua sisi celah itu runtuh ketika suara gemuruh yang sangat besar meraung. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bawah, seolah-olah gunung itu akan meledak kapan saja, seolah-olah binatang buas kuno yang tertidur di dalam lembah gunung ini sedang bangkit. Apa? Dengan konstitusi Phoenix biru, potensi Long Juksue sangat tinggi. Dia samar-samar bisa mendeteksi rasa gunung dan sungai berubah warna, dan langit dan bumi menjadi gelap dan suram. Pada saat ini, pemandangan yang mengerikan muncul. Di dalam lembah gunung, wosh 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 wosh. Swordbird yang tak terhitung jumlahnya dan sayap yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lembah gunung seperti anak panah yang terlepas dari tali busur, berlari keluar dari tempat persembunyian mereka jauh di dalam gunung. Dalam rentang satu tarikan napas, mereka menutupi langit dan menghapus sinar matahari. Langit gelap dimanapun orang memandang. Ada Swordbird di mana-mana. Swordbird yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh langit seperti tirai langit yang sangat besar. Tiba-tiba, cahaya langit dan sinar matahari langsung siang benar-benar lenyap dari lembah gunung. Bab 102, sebuah menghancurkan menginjak. Tak terhitung jumlah Swordbird yang membawa bencana membanjiri lembah gunung. Tidewaters sering digunakan sebagai deskriptor, tetapi bahkan Tidewaters masih terkandung di dalam sungai dan laut. Gelombang Swordbird ini menempati seluruh langit, menempati semua ruang yang tersedia. Binatang buas dan ganas ini menutupi setiap sudut dan tempat di langit. Dalam visi jutaan tentara yang kuat, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya setebal batang di bidang rami. Mereka dipenuhi dengan Swordbird yang berputar-putar dan menari di langit. The Greenwing Swordbird membentuk lautan hijau Swordbird. Itu seperti bendungan sungai di surga telah runtuh dan sebuah lubang telah terbentuk di langit di atas penyeberangan kedua, menguras air begitu saja. Ada banyak sekali Silverwing Swordbird yang diselingi di antara lautan hijau. Bahkan ada banyak Goldwing Swordbird di dalamnya. Banyak bayangan emas, dan banyak garis cahaya keemasan terlihat di langit. Setidaknya ada beberapa ratus triading di seluruh masa. Awan dan angin telah berubah warna, matahari dan bulan tanpa cahaya. Jutaan tentara yang kuat akhirnya tahu arti dari kata-kata ini. Sejuta tentara yang kuat yang awalnya bersahaja tiba-tiba berkurang menjadi keberadaan yang sangat kecil dibandingkan dengan lautan Swordbird,
seperti lampu kunang-kunang akan pucat di hadapan matahari dan bulan. Long Xiaofeng, kamu bijaksana dan brilian untuk mengenakan jubah kerajaan lebih awal untuk bersenang-senang bermain raja. Anda dapat membawa mimpi indah ini saat Anda pergi ke dunia bawah untuk bersatu kembali dengan putra Anda. Nada Jiang Chen membawa beberapa petunjuk olok-olok kejam saat dia melihat anggota keluarga Long yang sangat terkejut. Lindungi Raja. Long Er membuat keputusan yang cepat. Siapa yang berani menyerang Jiang Chen sekarang? Dia tahu bahwa hidup atau mati akan diputuskan pada saat ini. Jiang Chen mengedarkan ki sejatinya dan berseru dengan gemuruh musim semi, "Saya, Jiang Chen, hanya ingin membunuh anggota keluarga Long dan tidak ingin menyakiti mereka yang berlutut menyerah. Mereka yang tidak akan dianggap setia kepada keluarga panjang sampai mati dan pasti akan mati. Apakah kalian semua mendengar itu? Terlepas dari keluarga panjang, mereka yang berlutut dan menyerah tidak akan dibunuh. Mereka yang tidak berlutut akan dianggap setia kepada keluarga Long sampai mati dan musuh bebuyutan keluarga Jiang. Anda tidak akan diperlihatkan belas kasihan." Jiang Feng dipenuhi dengan kemurahan hati dan kebaikan hati, dia juga tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Meskipun anggota dari sejuta tentara yang kuat pada dasarnya adalah tanggungan keluarga Long, para prajurit dan jenderal tentara hanya mengikuti perintah. Ini bukan kejahatan. Long Er sangat terkejut dan buru-buru berseru, "Jangan percaya omong kosong keluarga Jiang. Gelombang Swordbird ini adalah bencana alam, janji mereka tidak bisa dipercaya. Swordbird adalah binatang bodoh, bagaimana mereka tahu siapa yang merupakan anggota keluarga panjang dan siapa yang bukan? Kecuali, saat ini, apa efek dari kata-kata Long Er? Kekuatan-kekuatan yang awalnya dipaksa untuk bergabung dengan keluarga Long segera melemparkan senjata mereka, dan berlutut dalam gelombang suara yang terus-menerus. Long Er berteriak dengan muram, mereka yang berlutut akan dianggap sebagai pembelot yang pergi ke sisi musuh, dan semuanya akan dieksekusi. Setelah dia berbicara, Long Er berlari ke dalam formasi dan meretas lebih dari 10 tentara ke tanah seperti dia sedang memotong sayuran. Kecuali, bagaimana dia akan membunuh semua orang yang berlutut sendirian. Banyak yang mengikuti setelah orang pertama berlutut. Setelah beberapa saat, kira-kira 70 hingga 80% dari juta tentara yang kuat berlutut. Orang-orang yang tersisa adalah pasukan elit keluarga panjang, orang kepercayaan setia keluarga panjang seperti Duke of Yanmen, atau orang-orang yang memiliki dendam mendalam dengan keluarga Jiang sebelumnya. Seekor Goldwing Swordbird besar tiba-tiba mengeluarkan peluit panjang yang tajam. Dengan itu, beberapa ratus burung pedang sayap emas melancarkan serangan pada saat yang hampir bersamaan, mengubah diri mereka menjadi bayangan berwarna emas saat mereka menukik ke bawah. Di mata mereka, manusia di bawah adalah makanan terbaik, terutama Master Ki sejati, daging dan darah mereka adalah jenis makanan yang paling bergizi. Ribuan Silverwing Swordbird juga menukik segera setelahnya. Setelah itu, gelombang Greenwing Swordbird jatuh satu demi satu seolah-olah itu adalah gelombang dari laut. Pemandangan indah terbentuk di depan Second Crossing untuk rentang waktu sekejap. Seolah-olah meteor jatuh dari langit. Emas, perak, dan warna hijau jatuh tanpa henti. Burung pedang memiliki paruh yang tajam dan sayap yang tajam. Bulu mereka bahkan lebih keras daripada baju besi manusia manapun. Panah normal sama sekali tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada mereka sama sekali. Mayoritas anak panah disingkirkan oleh mereka ketika cakar mereka melambai. Bahkan jika panah sesekali dari seorang praktisi yang kuat berhasil melukai mereka, bagaimana mereka bisa menembak jatuh semua Swordbird yang datang pada mereka seperti air pasang. Bahkan jika mereka bisa menembak jatuh 2 dengan 1 panah, atau 3 dengan 1 panah, berapa banyak lengan yang ada untuk mengangkat busur, dan berapa banyak anak panah yang harus mereka tembak. Ah, mataku, tidak, aku tidak ingin mati, jangan makan aku. Aku menyerah, hentikan paruhmu. Hentikan paruhmu. Darah dan daging secara acak terbang di udara saat panah terbang dengan liar. Itu adalah pemandangan kekacauan total di depan Second Crossing. Pada awalnya, pasukan besar berhasil menyatukan beberapa kemiripan perlawanan, tetapi karena semakin banyak Swordbird bergabung ke dalam keributan dan para ahli yang kuat di tanah terus-menerus dibagi dan dimakan, adegan itu hampir menjadi pembantaian sepihak. Memakan daging dan darah dari para praktisi yang kuat ini memuaskan Swordbird dalam segala hal dan mereka terus-menerus mengeluarkan teriakan burung yang bersemangat. Aku tidak tahan lagi, lari. Semua orang melarikan diri ke lembah gunung,
akan lebih baik jika satu saja lolos. Kecuali, melarikan diri dalam keadaan ini tidak diragukan lagi adalah angan-angan. Ada Swordbird di mana-mana, baik di dalam maupun di luar, di atas dan di bawah lembah gunung. Setiap kali ada sedikit ruang atau celah sekecil apapun, Swordbird akan segera muncul. Swordbird ini semua bersaing satu sama lain untuk tujuan memberi makan diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa membiarkan siapapun melarikan diri? Long Xiaofeng juga sangat basah kuyup saat ini. Dalam lingkaran pertahanan kuda, dia membuat perjuangan putus asa di bawah perlindungan Master Qi sejatinya yang tersisa. Itu adalah hal yang baik bahwa kekuatan beberapa Master Qi sejati juga menakutkan. Bahkan dengan beberapa ratus Goldwing Swordbird menyerang mereka, mereka tidak dapat segera menembus garis pertahanan yang kuat ini. Bagaimanapun, ini adalah saat yang menentukan antara hidup dan mati. Tidak mungkin bagi Master Qi sejati manapun untuk menahan apapun. Apakah itu kartu truf mereka atau harta mereka yang paling kuat, mereka mempekerjakan mereka semua di medan perang. Jika mereka tidak menggunakannya sekarang, maka dalam kehidupan ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya lagi. Ditambah fakta bahwa Master Qi sejati selalu bisa mengeluarkan potensi pertempuran terkuat mereka ketika dalam kesulitan, cara bertarung sengit mereka yang tidak takut mati juga menyebabkan Goldwing Swordbird tidak mau berhadapan langsung dengan mereka. Lagi pula, dengan situasi ini, pasukan Swordbird sudah terlibat dalam pembantaian sepihak. Raja-raja Swordbird juga cerdas dan tidak mau melakukan sesuatu seperti menukar nyawa dengan nyawa. Oleh karena itu, inilah mengapa formasi pertahanan yang dibentuk oleh semua Master Qi sejati mampu menahan serangan pasukan Swordbird yang menghujani seperti air pasang, tetapi yang lain tidak seberuntung itu. Setiap divisi tentara telah membentuk unit pertahanan, tetapi unit-unit ini tidak dapat memberikan efek apapun dalam menghadapi serangan udara yang mulus seperti itu. Namun formasi lain dibubarkan dan dihancurkan dengan ratapan dan lolongan yang mengerikan. Setiap tubuh dari daging dan darah disapu ke lantai oleh Swordbird, diaduk, dan dimakan. Tidak lebih, sialan, tidak lebih. Saya menyerah. Saya menyerah. Apa gunanya berjuang untuk hidup dan mati? Siapa yang kita lindungi? Ya, semua Master Qi sejati telah melarikan diri untuk melindungi yang disebut raja, dan kita berdiri di sini dan menunggu kematian. Semangat para prajurit akhirnya menghilang, dan mereka terbangun setelah para pendukung setia yang membabi buta itu terus-menerus ditelan oleh tentara Swordbird, sampai hanya beberapa penentang keras kepala yang tersisa. Tidak ada gunanya bertarung seperti ini. Dengan ini, semakin banyak divisi semua berlutut dan membayar lip service untuk menyerah. Setelah 1 jam, selain Long Xiaofeng yang masih berhasil bertahan di tengah kerumunan perlindungan Master Qi sejatinya, tidak ada lagi pasukan yang dengan keras kepala melawan yang tersisa di tempat lain. Mereka bisa menyerah, atau ditelan oleh pasukan Swordbird. Itu adalah hal yang aneh. Begitu seseorang berlutut dan menyerah, pasukan Swordbird akan menghentikan serangan mereka. Meskipun mereka akan mengelilingi kepala para prajurit tanpa henti, mereka benar-benar menahan diri dari godaan daging dan darah. Kerumunan tebal tentara berlutut dari jutaan tentara yang kuat menutupi seluruh lembah gunung. Hanya kerangka-kerangka putih yang tersisa dari para penentang keras kepala itu. Ada puluhan ribu bingkai ini. Jiang Chen, tetap di tanganmu. Saya bersedia untuk menyerah. Petik 2. Dalam formasi pertahanan Long Xiaofeng, Duke of Vermilion Bard, Hong Chunlei, tidak tahan lagi. Dia akan mengalami gangguan mental. Dia telah menempatkan dirinya di bawah panji Long Xiaofeng sebagian karena kecenderungan gambaran yang lebih besar, dan sebagian karena paksaan dan pengunduran diri. Dia hanya ingin mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari 4 adipati besar, tetapi sekarang telah menemukan bahwa dia telah mengaduk sarang lebah seperti itu dengan mengikuti Long Xiaofeng, dan jatuh ke dalam keadaan yang mengerikan hari ini. Bagaimana dia memiliki keberanian dan keyakinan untuk terus berjuang sampai mati demi Long Xiaofeng? Mengacungkan senjata di tangannya, dia melompat keluar dari arena pertempuran dan berlutut dengan kedua lututnya, berniat untuk menyerah. Lututnya baru saja mulai menekuk ketika angin dingin menyapu bagian belakang lehernya. Sebuah pedang melintas dan kepalanya terlempar. Long'er berkata dengan sinis, mereka yang pergi ke pihak musuh akan mati. Taktik kejutan yang haus darah tidak lagi cukup untuk membuat kagum dan takut orang lain pada saat ini. Momentum menuju kekalahan telah terbentuk. Meskipun Hong Chunlei dipenggal, banyak ahli kuat lainnya masih mulai menggeliat keluar dari ring pertempuran.
Bahkan beberapa Master Ki sejati yang telah dibeli Long Zhaofeng, para ahli yang baru saja diberi gelar ahli kerajaan, tidak memiliki keinginan untuk terus berjuang. Meskipun cincin pertempuran belum runtuh, pasukan Swartbard melonjak seperti gelombang dengan momentum yang tidak akan berhenti sama sekali. Mereka bisa bertarung dan membunuh, tetapi tangan mereka gemetar karena kelemahan, setelah bertarung sampai sekarang. Swartbard yang mereka bunuh hanya 1/100, atau bahkan 1/1000 dari pasukan Swartbard. Apa gunanya pertempuran lanjutan seperti ini? Tubuh Long-Er berlumuran darah saat dia berseru, tutup retret yang mulia dan kalian semua akan menjadi subjek yang berjasa dan menjadi tuan dari 10.000 rumah tangga. Stimulus penguasa 10.000 rumah tangga membangkitkan semangat juang di hati para ahli kerajaan ini. Keberuntungan dan kemakmuran diperoleh di tengah bahaya, dan mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjadi penguasa 10.000 rumah tangga. Long Zhaofeng sangat gembira dan berjanji, dari mereka yang bertarung di sisiku hari ini, mereka yang hidup akan menjadi penguasa 10.000. Mereka yang meninggal akan diberikan 1 juta emas bagi keluarga mereka dan kemakmuran tanpa akhir diteruskan ke keturunan mereka. Long Zhaofeng, pada hari ini kamu terus membuat janji yang tidak bisa kamu penuhi. Menjadikan tuan dari 10.000 rumah tangga. Apakah Anda pikir Anda dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Petik 2. Jiang Chen tertawa tanpa sadar setelah mendengar kata-kata itu. Long Zhaofeng terdiam. Situasinya lebih besar dari orangnya. Bukannya dia tidak ingin membunuh Jiang Chen, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen bisa mengerahkan pasukan Swartbard. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sejak dahulu kala. Di atas celah itu, Putri Gouyou, Lin Timur, dan Ziruo Timur menyaksikan adegan ini dengan benar. Karma di kehidupan sekarang telah datang dengan cepat. Beberapa hari yang lalu, Long Zhaofeng telah memimpin pasukan besar untuk mengepung istana dan membunuh semua yang ada di dalam dan di luar istana, bahkan ayam dan anjing pun tidak ada. Dan sekarang, dia dikelilingi oleh pasukan Swartbard dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Putri Gouyou dipenuhi dengan keheranan dan hatinya benar-benar kacau. Dia akhirnya mengerti dari mana kepercayaan Jiang Chen berasal, dan akhirnya tahu mengapa Jiang Chen memandang 1.000.000 tentara yang kuat sebagai sesuatu yang sepele. Itu bukan arogansi, bukan ketidaktahuan, hanya saja dia memiliki kekuatan mutlak. Saudaraku, roh muliamu seharusnya tidak jauh. Apakah Anda melihat ini? Long Zhaofeng tidak jauh dari kematian. Pada saat ini, Long Zhaofeng sedang merasakan perjuangan kematian yang sama yang Anda alami di saat-saat terakhir kehidupan. Putri Gouyou berkata dalam hati. Serangan pasukan Swartbard berlanjut. Swartbard menyerang tanpa henti seperti bintang jatuh dan meteorit, menyerang saraf setiap penghambat yang keras kepala. Itu seperti mereka berjalan di sepanjang tepi hidup dan mati setiap kali mereka membalas serangan. Saraf mereka telah meregang ke titik puncaknya, dan mereka juga tidak tahu berapa banyak lagi serangan yang bisa mereka menangkis. Bab 103, Keputusasaan Keluarga Panjang. Yang terburuk adalah, jauh di atas celah gunung, dewa kematian Jiang Chen belum bergerak. Panah penuai kehidupan itu, kehadiran itu dari tempat yang menguntungkan. Ketika dia bergerak, dia telah menuai kehidupan Master Ki sejati seolah-olah dia sedang memanen tanaman. Di bawah tekanan berat seperti itu, setiap Master Ki sejati dengan tingkat pelatihan yang sedikit lebih rendah, atau jika ada yang terkena Swartbard, akan segera dijatuhkan ke tanah, diseret, dan dibagikan. Daging dan darah Master Ki sejati benar-benar makanan yang kaya untuk burung pedang sayap emas. Lebih dari 10 Goldwing Swartbard akan membagi setiap Master Ki sejati yang jatuh. Mereka yang tidak mendapat bagian akan menjadi lebih ganas. Keinginan untuk memberi makan membuat mereka semakin ganas dan kejam. Semakin banyak Master Ki sejati tidak bisa bertahan di bawah serangan gencar. Tingkat pelatihan Long Zhaofeng juga mencengangkan. Pelatihan dari 11 meridian Master Ki sejati memungkinkan dia untuk hampir tidak melindungi dirinya sendiri di dalam kerumunan. Long Juxue mengikuti dengan cermat di sisi ayahnya, bahkan tidak tinggal setengah langkah lagi. Kebencian yang dingin dan menyeramkan menyelimuti mata Phoenix-nya yang miring ke atas. Tatapan kebencian sepertinya bisa menyegel orang lain dalam es dan menghancurkan mereka. Hati Long Zhaofeng bergetar saat dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa jumlah Master Ki sejati di sisinya telah berkurang sepertiga penuh. Mungkinkah surga benar-benar menginginkan kematianku hari ini? Pikiran putus asa tumbuh dari hati Long Zhaofeng. Dia tidak mau menerima nasibnya, dan tidak ingin mati seperti ini.
Dia masih memiliki cita-cita yang besar. Dia ingin duduk di atas takhta selama 100 tahun lagi, lalu memandang tanahnya selama 100 tahun lagi. Jiang Chen, Long Zhaofeng tiba-tiba berteriak. Haruskah kamu dan aku benar-benar berjuang sampai ke kedalaman untuk tidak beristirahat sampai satu sisi mati? Jiang Chen tidak menyangka Long Zhaofeng akan melontarkan kata-kata naif seperti itu pada saat ini. Dia hanya tersenyum dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa. Semua kata menjadi sia-sia sekarang. Menindaklanjuti kemenangan dengan pengejaran panas, mencabut kejahatan dari akarnya adalah satu-satunya cara. Jiang Chen, dengarkan aku. Saya tahu Anda memiliki kemampuan sejati dan Anda jenius. Putriku, Long Juxue juga jenius. Memiliki dua orang jenius di kerajaan sekecil itu adalah perhatian surga dan kelonggaran kesendirian untuk sepetak tanah kita. Mengapa kalian para jenius harus saling menyerang? Mengapa para jenius tidak bisa mengesampingkan perbedaan mereka dan membentuk aliansi yang kuat? Suara Long Zhaofeng terdengar tergesa-gesa saat dia mengerahkan semua kekuatan kefasihannya. Jiang Chen, selama kamu berhenti, aku bersedia bersumpah ke langit dan bumi dan menjodohkan putriku denganmu. Anda tahu bahwa putri saya memiliki konstitusi Phoenix biru dan bahkan sekte kelas berat dari sekte tersembunyi memandangnya dengan baik dan ingin menerimanya sebagai murid. Jika Anda membunuh kami hari ini, maka Anda akan menyinggung seluruh sekte. Sebaliknya, jika Anda tetap berada di tangan Anda hari ini, Anda dapat kembali dengan keindahan dalam pelukan Anda. Anda bahkan mungkin dapat memasuki sekte dengan putri saya di masa depan, menjadi cerita yang ada di bibir semua orang di kerajaan. Kemudian, saya dapat memanfaatkan kekuatan suami dan istri Anda untuk memperluas domain kami, memperluas perbatasan baru, dan menyatukan 16 negara di sekitarnya untuk mendirikan sebuah dinasti. Bukankah ini akan memuaskan kedua belah pihak? Keluarga Jiang Anda juga akan berbagi dalam kemakmuran dan keberuntungan. Bukankah itu jauh lebih baik daripada menjadi adipati kecil? Harus dikatakan, kata-kata Long Zhaofeng cukup menyihir, dan kata-kata yang bersinar itu tampaknya sangat masuk akal. Dia akan bisa kembali dengan kecantikan di tangannya jika dia menghentikan perang. Long Juxue adalah wanita paling cantik di kerajaan, diberkahi dengan potensi superior, dan telah disukai oleh sekte tersembunyi juga. Menikahi wanita seperti itu adalah impian setiap pria muda di kerajaan. Jika yang kuat bekerja sama dengan yang kuat, benar-benar ada peluang besar untuk memperluas keperbatasan baru dan membangun dinasti. Tidak menghentikan perang dan membunuh seluruh keluarga panjang berpotensi menyinggung seluruh sekte dan menghasilkan pengejaran dan perburuan. Orang bisa mengatakan bahwa kata-kata Long Zhaofeng telah memahami situasi yang sulit dan langsung ke inti masalah. Siapapun dengan otak akan tahu bagaimana memilih. Long Juxue juga merasa sangat heran pada awalnya. Bibir cerinya bergerak sedikit saat dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya dan dengan tenang melihat ke arah Jiang Chen. Jiang Chen, kamu juga telah melihat sikap putriku. Dia telah bangga sepanjang hidupnya tapi itu tidak berarti dia tanpa daya tarik. Dia mengagumi pria yang bisa mengendalikan dan mendominasi dirinya. Di seluruh kerajaan, Anda, dan hanya Anda yang bisa menaklukkannya dan memenangkan hatinya. Lihatlah putriku, dia memiliki ketampanan, yang indah, dan pantat yang bulat. Jika saya melakukan pengamatan umum terhadap 16 negara di sekitarnya, Anda tidak akan dapat menemukan wanita lain seperti dia. Petik 2. Seorang wanita cantik dan berkuasa, ini adalah dua godaan terkuat bagi pria. Ini juga yang paling didambakan pria, dan memiliki daya pikat yang tidak bisa mereka tolak. Long Zhaofeng telah membuang kedua godaan ini dalam satu napas. Bahkan Putri Gouyu, yang berdiri di atas celah, membeku. Dia menjadi terbebani dengan masalah dan khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Hatinya bergetar saat dia berdiri di samping Jiang Chen. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat Jiang Chen. Dia khawatir, pria mana di dunia ini yang mampu menahan godaan seperti itu. Bahkan Ziruo Timur bertanya dengan suara gemetar, "Saudara Jiang Chen, apakah Anda menginginkan wanita itu?" "Saya." Putri Gouyu juga berkata dengan suara bergetar, "Jiang Chen, Long Juxue sama beracunnya dengan kalajengking. Menikahinya akan seperti menyimpan ular berbisa di sisimu." Bahkan Jiang Feng angkat bicara, "Chener, tidak mungkin bagi keluarga Jiang dan keluarga panjang kita untuk hidup bersama di bawah langit yang sama. Gadis Long Juxue ini benar-benar bukan pasangan yang cocok." Long Juxue berdiri di bawah celah dan berseru dengan jelas,
Jiang Chen, aku tahu ada sesuatu yang terjadi dengan dua wanita timur itu. Tidak apa-apa, jika Anda menyukainya, jadikan mereka sebagai pelayan yang melayani kebutuhan Anda di kamar tidur. Itu juga bagus. Aku, Long Juksue, hanya mengagumi pria kuat. Jiang Chen terus tersenyum tipis di wajahnya sepanjang waktu. Jika itu adalah putra adipati lainnya, dia kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan di bawah janji dan godaan Long Xiaofeng. Bagaimanapun, baik wanita cantik maupun kekuatan adalah afrodisiak yang mematikan bagi pria. Kecuali, meskipun tanah dan wanita menggoda, apakah Jiang Chen perlu mendapatkannya dari tangan Long Xiaofeng? Jelas bahwa Jiang Chen tidak perlu. Akankah Jiang Chen, putra agung kaisar surgawi di kehidupan masa lalunya, akan kekurangan godaan seperti tanah dan wanita cantik? Siapa yang tahu berapa banyak wanita cantik yang menunggu perhatian Jiang Chen? Siapa yang tahu berapa banyak tanah yang menunggu genggaman dan kendalinya? Pada akhirnya, ini bukan tujuan terbesar Jiang Chen. Ketika Putri Gouyu mendengar kata-kata konyol dan tak tahu malu Long Juksue, kepribadian lugasnya kebetulan mengingat kesepakatan sepihak yang dia buat dengan Jiang Chen sebelumnya, bahwa jika dia bisa mengalahkan keluarga Long, dia bisa memiliki dia dan Ruoer. Ketika dia memikirkan hal ini, wajah Gouyu juga sedikit memerah. Si Ruo Timur yang biasanya pemalu yang berteriak dengan volume paling keras dengan wajah panas membara, saudaraku Jiang Chen tidak menginginkanmu untuk wanitanya. Jiang Chen, untuk apa kamu ragu-ragu? Pria mana yang tidak menginginkan tanah dan wanita cantik? Long Xiaofeng memanggil dengan keras. Jiang Chen tertawa. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia ingin melihat seberapa banyak lagi pertunjukan menggelikan yang akan dilakukan ayah dan anak Long. Tanah dan wanita cantik. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan minat yang lesu. Long Xiaofeng, dalam situasi seperti itu, apakah menjual penampilan putrimu adalah cara terakhirmu? Jiang Chen, aku, diam. Long Xiaofeng, sudah lama saya katakan bahwa penyeberangan kedua adalah tempat terbaik untuk pemakaman Anda. Putri Anda, jenius, kecantikan, hahaha, jadi apa, kalajengking berbisa seorang wanita, kerangka merah muda. Bahkan jika dia menanggalkan semua pakaiannya dan muncul di depan pintuku, aku, Jiang Chen, tetap tidak tertarik padanya. Long Juksue, simpan kasih sayang dan ekspresimu karena menggoda hantu dan hantu di dunia bawah. Wajah Jiang Chen menjadi dingin segera setelah dia selesai berbicara saat dia sekali lagi mengucapkan kata-kata dari bahasa binatang, mengeluarkan panggilan terkuat untuk menyerang. Semua burung pedang sayap emas menerima perintah mereka dan memanggil secara berurutan, mengirimkan pasukan mereka. Gelombang serangan seperti air pasang sekali lagi membanjiri langit di atas Second Crossing. Jiang Chen, kamu akan menyesali ini. Long Xiaofeng berada di ujung jalannya dan melakukan perjuangan terakhirnya. Putriku memiliki konstitusi Phoenix biru dan telah dipilih secara pribadi untuk menjadi murid Master Sui Yue dari Sekte Matahari Ungu. Jika kamu melawan keluarga panjangku, itu sama saja dengan menentang Tuan Sui Yue dan seluruh Sekte Matahari Ungu. Sekte Matahari Ungu adalah salah satu dari 4 sekte besar dalam aliansi 16 kerajaan di sekitarnya. Master Sui Yue adalah salah satu dari 9 tetua Sekte Matahari Ungu dengan kekuatan dan pengaruh yang sangat kuat, cukup untuk masuk dalam 10 besar Sekte Matahari Ungu. Tidak ada yang berani menentang sekte kelas berat tingkat ini dalam 16 kerajaan di sekitarnya, belum lagi kerajaan Timur Belaka. Kecuali, ancaman ini pucat dan lemah di depan Jiang Chen. Tidak ada riak emosi di wajah Jiang Chen. Sebaliknya, dorongan yang lebih kuat untuk membunuh muncul di mata Jiang Chen. Sekte Matahari Ungu. Jiang Chen tersenyum dingin di dalam hatinya. Bahkan 10 sekte Matahari Ungu tidak akan cukup untuk menghalangi keinginanku untuk memusnahkan keluarga panjangmu. Menyinggung sekte Matahari Ungu adalah masalah masa depan. Siapa yang tahu masalah masa depan dengan pasti? Pada saat ini, keluarga Long harus dimusnahkan. Jika tidak, tidak akan ada akhir masalah di masa depan. Menghancurkan keluarga Long, menyingkirkan Long Juksue, berapa nilai seorang jenius yang mati? Seorang kelas berat dari Sekte Matahari Ungu mungkin tidak akan rela melakukan tindakan ekstrim seperti itu untuk orang yang disebut jenius. Jiang Chen sudah melangkah ke belakang burung pedang sayap emas di antara peluitnya, menarik kembali busurnya, membuat panah, dan mengirimnya menembak ke arah Long Xiaofeng. Pria ini ingin membuat keluarga Jiangnya mati dalam banyak kesempatan. Hari ini, Jiang Chen ingin mengalahkan orang ini terlebih dahulu.
Begitu orang ini mati, gambaran yang lebih besar akan ditetapkan. Panah yang menembus udara membawa serta ki sejati yang sangat dingin, menyerang dengan momentum yang kuat. Lindungi yang mulia, harus dikatakan, Long Er adalah bawahan yang benar-benar setia. Sama seperti Long Yi dan Long San yang telah pergi sebelum dia, mereka adalah kematian paling terpercaya Long Xiaofeng. Mereka adalah penjaga pribadi yang dipilih Long Xiaofeng ketika dia melewati ujian naga tersembunyi. Mereka telah mengalami hidup dan mati dengan Long Xiaofeng selama beberapa dekade, dan Long Er telah lama memberikan hidupnya kepada Long Xiaofeng. Kecuali, begitu Jiang Chen memulai serangan busur dan anak panahnya, bagaimana Long Er bisa menahannya? Wus, suara terus-menerus membelah udara terdengar terus-menerus. Ki sejati yang tak tertandingi disuntikkan ke panah, merobek udara. Ketika ki dan udara sejati bertabrakan satu sama lain, garis-garis percikan api membakar udara seperti naga api yang mekar, menembak ke arah Long Xiaofeng dengan sudut yang licik. Dong dong dong, jumlah kematian yang terus-menerus dilemparkan ke Long Xiaofeng, menggunakan tubuh mereka untuk memblokir panah yang mendominasi ini. Puff, puff, 3 atau 4 master ki sejati tertusuk oleh panah ini. Long Xiaofeng bahkan lebih basah kuyup sekarang. Dia tidak hanya harus menghadapi ancaman panah, tetapi ada beberapa burung pedang sayap emas yang berputar-putar di atas kepalanya dan mengirimkan ledakan kuat ki sejati padanya. Aura mengintimidasi mereka benar-benar setara dengan Jiang Chen. Long Er berlumuran darah, seolah-olah dia adalah makhluk yang terbuat dari darah. Long Er, lindungi Suir, pergi. Jangan pedulikan aku. Selama Suir tetap ada, pasti akan ada hari untuk membalas dendam untuk keluarga panjang. Long Xiaofeng juga tahu bahwa situasi ini adalah kematian yang pasti. Dia tidak bisa melarikan diri, dan Jiang Chen tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Satu-satunya harapannya adalah untuk menutupi retret Long Juxue. Selama Long Juxue pergi dan kembali ke istana Soaring Dragon, membawa 1 atau 2 garis keturunan Long bersamanya, garis keturunan akan tetap tidak terputus. Kemudian akan datang suatu hari di mana mereka akan bangkit kembali. Kau ingin pergi? Jiang Chen tersenyum dingin dan mengangkat tangannya untuk menembakkan panah lain, menembus Long Er. Panah itu menembus dada, sebelum melewati punggungnya dengan bersih dan keluar dari belakang. Kabut berdarah muncul dari dada Long Er saat mulutnya juga memuntahkan darah. Dia melebarkan matanya saat dia melihat Long Xiaofeng. Yang mulia, subjek Anda, sedang berlangsung di depan Anda. Long Er jatuh dengan bunyi gedebuk setelah dia selesai berbicara. Long Xiaofeng tidak punya waktu untuk melihat Long Er saat dia dengan liar melambaikan senjata di tangannya. Suer, aku, ayahmu, akan melindungi retretmu. Pergi. Pada saat ini, Long Xiaofeng merasa pahit dan sedih. Seberapa akrab adegan ini? Bukankah Lu Timur mengorbankan dirinya seperti ini beberapa hari yang lalu untuk memungkinkan Putri Gouyu melarikan diri? Apakah ini karma? Long Xiaofeng adalah Master Ki sejati 11 Meridian. Tingkat pelatihannya jauh lebih kuat daripada Jiang Feng dan Putri Gouyu. Bagaimanapun, dia telah memasuki ranah Master Ki sejati 11 Meridian sejak lama. Sedangkan ranah Jiang Feng dan Putri Gouyu baru saja stabil. Oleh karena itu, begitu Long Xiaofeng tidak mengindahkan hidupnya, kekuatan pertempurannya cukup mencengangkan. Harus dikatakan, manusia seringkali bisa meledak dengan kekuatan luar biasa ketika mereka dipaksa dalam keadaan putus asa. Sebenarnya ada 2 Goldwing Swordbird berturut-turut yang berteriak kesakitan dan jatuh tak bernyawa dari langit ketika mereka terkena pedang besar Long Xiaofeng. Jiang Chen berteriak keras sekali dan menembakkan 3 anak panah secara berurutan. Wah wah wah. 3 panah berturut-turut membawa momentum yang kuat saat mereka menembak ke arah Long Xiaofeng. Sekuat dia, Long Xiaofeng sudah mencapai batas ketahanannya ketika dikelilingi oleh begitu banyak burung pedang sayap emas. 3 anak panah menembus udara seperti bintang jatuh. Bab 104. Bang, bang, bang. 3 anak panah terhubung kuat dengan bagian penting Long Xiaofeng, tapi dia mengenakan baju besi lembut yang benar-benar mencegah 3 anak panah menembus. Namun, meskipun mereka tidak menembus Long Xiaofeng, infus kuat ki sejati yang mengalir ke tubuhnya sudah cukup untuk menggetarkan tubuhnya sehingga dia memuntahkan seteguk darah yang tak terhitung jumlahnya, karena organ dalamnya terluka parah. Suir, pergi. Long Xiaofeng meraung seperti harimau, seperti dia benar-benar marah saat dia menutupi lari Long Juxue menuju kedalaman lembah gunung. Jiang Chen mendengus ringan, kamu ingin pergi.
Lebih dari 10 burung pedang sayap emas dengan ratusan burung pedang sayap perak membentuk jaring dari mana tidak ada jalan keluar, benar-benar menghalangi jalan Long Juxue. Long Zhaofeng memuntahkan lebih banyak darah ketika dia melihat situasinya dan tahu bahwa segala sesuatunya berada di luar keselamatan. Bahkan putrinya tidak akan berhasil. Pada saat ini, dia hanya merasakan angin sepoi-sepoi di atas kepalanya. Pada saat dia bereaksi, burung pedang sayap emas Jiang Feng telah menyapu seperti kilat. Cahaya dingin memancar dari pisau saat diiris. Kilauan melesat di leher Long Zhaofeng saat suara pecah yang renyah terdengar. Kepala Long Zhaofeng terbang ke langit dengan sepasang mata yang dipenuhi dengan kebencian, yang bahkan tidak punya waktu untuk menutup penerimaan. Dia tidak berdamai dengan nasibnya. Dia bersemangat tinggi hanya 2 jam yang lalu, mengenakan jubah kerajaan, seorang penguasa turun ke dunia, dan mengendalikan 1 juta tentara yang kuat. Dan sekarang, kepala dan tubuhnya berada di 2 tempat yang berbeda dan dia telah menjadi hantu di bawah pedang Jiang Chen. Tidak ada yang lebih menggambarkan puncak dan lembah besar kehidupan. Jiang Chen, aku bersumpah akan membunuhmu. Long Juxue berteriak nyaring ketika dia melihat kepala dan tubuh ayahnya di tempat yang berbeda. Hati Jiang Chen apatis saat dia memacu burung pedang sayap emas di bawahnya menuju Long Juxue. Bersumpah kau akan membunuhku. Bagaimana saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukannya? Keluarga panjang telah melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh orang seperti mereka adalah lalat. Apakah itu Long Yinyai atau Long Juxue? Mati 10 kali sepertinya masih belum cukup untuk menghapus dosa di tubuh mereka. Oleh karena itu, Jiang Chen hanya punya satu pikiran sekarang dan itu adalah kejam dan tidak ada yang menyayangkan, untuk mencabut semua orang sampai ke akar-akarnya. Terutama Long Juxue ini, dia harus mati. Kau bersumpah akan membunuhku. Kenapa kamu tidak bereinkarnasi 10 kali lagi? Jiang Chen telah mendesak burung pedang sayap emas untuk berada dalam jarak 50 meter dari Long Juxue saat dia berbicara. Long Juxue dikelilingi oleh pasukan Swordbird yang hebat, dan dengan terang-terangan telah mencapai akhir dari sumber dayanya. Ketika dia melihat Jiang Chen tiba, sedikit senyum aneh benar-benar muncul di wajah menawan Long Juxue, senyum yang dirusak oleh kebencian. Tiba-tiba, serangkaian rune beriak samar melonjak di sekitar sisi Long Juxue. Rune berwarna air dengan cepat berkembang, seperti riak besar yang menyebar di permukaan air. Pikiran Jiang Chen tiba-tiba berpacu sebagai perasaan bahaya yang belum pernah dia alami sebelumnya menyerangnya. Bahkan sebelum dia tahu di mana dia berada, dia sudah dengan erat menjepit Goldwing Swordbird di bawahnya dan berbalik, miring ke samping sekitar 100 meter. Dia juga mengeluarkan peluit menusuk dari mulutnya, memperingatkan Swordbird menyerang Long Juxue. Pada saat ini, cahaya seperti kemegahan bulan tiba-tiba berkobar di udara di sekitar Long Juxue. Rune keperakan, seperti bulan terpancar dalam jarak ratusan meter dalam sekejap. Dengan kecepatan yang hampir tidak bisa ditandingi oleh mata manusia, semua burung pedang, pohon, semak belukar, batu, dan mayat di sekitar tubuh Long Juxue berubah menjadi patung es putih yang mempesona dalam sekejap. Energi yang dipancarkan oleh rune ini adalah kekuatan roh es yang tidak ada bandingannya. Secarik kertas berisi tulisan rune aneh di tangan Long Juxue juga terus dihancurkan. Itu berkilau dengan cahaya aneh, perlahan berubah menjadi titik-titik cahaya putih beku di tangannya. Titik-titik berkilau, seperti pecahan bintang, perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah melihat bahwa Jiang Chen telah menghindari bencana yang akan segera terjadi dan lolos dari pukulan mematikannya, kebencian Long Juxue dipenuhi, mata yang menawan memancarkan ekspresi mengasihani diri sendiri yang mengerikan. Ini adalah kartu truf terakhirnya yang mutlak, rune roh yang secara pribadi ditinggalkan oleh guru sekte Matahari Ungu Sui Yue untuknya tahun itu, rune sejati Sui Yue. Kekuatan dari Sui Yue True Rune ini adalah 70% dari kekuatan Master Sui Yue. Kekuatannya sangat besar, dan secara spontan dapat mengubah semua makhluk hidup dalam jarak 1 hingga 200 meter menjadi patung es. Dia tidak tahan menggunakan Sui Yue True Rune ini bahkan ketika ayahnya berada dalam kondisi yang buruk. Dia awalnya ingin menggunakannya dalam upaya terakhirnya untuk melarikan diri. Long Juxue merasa seperti barusan adalah waktu terbaik. Sayang sekali, dengan kesempatan yang begitu baik di tangan, dia masih belum berhasil membunuh Jiang Chen. Meskipun dia tidak ingin menerima hasil seperti ini, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya melesat pergi saat dia mencapai lembah pegunungan yang dalam. Dari semua burung pedang yang awalnya menyerangnya,
Selain beberapa burung pedang sayap emas yang beruntung yang lolos secara kebetulan, beberapa ratus burung pedang telah membeku menjadi balok es di sekelilingnya dan mereka semua jatuh ke tanah. Jiang Chen, kamu beruntung kali ini. Lain kali, ketika saya kembali dari Sekte Matahari Ungu, itu akan menjadi hari di mana keluarga Jiang Anda dimusnahkan. Saat Long Juxue berbicara, dia sudah melompat ke lembah gunung yang ditumbuhi rimbun. Ada pohon-pohon yang menjulang tinggi di mana-mana di dalam lembah gunung, dan mereka menutupi langit dan menghalangi matahari. Ketika Long Juxue berhasil mencapai lembah gunung, dia seperti burung di dalam hutan atau ikan yang berenang di laut. Kecuali, Jiang Chen tetap tidak bergerak saat dia melihat petak lembah pegunungan yang lebat. Senyum aneh keluar dari sudut bibirnya saat dia mulai menghitung mundur di dalam hatinya. 4, 3, 2, 1. Memang, Jiang Chen bahkan belum menghitung sampai 5 ketika dia mendengar teriakan nyaring Long Juxue. Sepertinya dia melihat hantu saat dia dengan cepat berlari keluar dari lembah gunung lagi, rambutnya tergerai lepas. Halala, suara kepakan sayap yang besar terdengar dari lembah gunung, seolah-olah lautan yang terbuat dari angin melolong. Burung pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lembah gunung seperti panah tajam, sekali lagi menutupi langit di atas lembah gunung. Ternyata setelah Jiang Chen melakukan kontak dengan Monkey melalui gigi yang diukir dengan pola aneh, jumlah Swordbird yang dikirim Monkey benar-benar mencengangkan. Pasukan Swordbird yang baru saja mengepung pasukan keluarga panjang hanya setengah dari jumlah itu. Ada setengah lainnya yang terbengkalai di kedua sisi lembah gunung. Long Juxue mengira dirinya pandai melarikan diri ke lembah gunung, berpikir dia bisa memanfaatkan medan lembah gunung untuk melarikan diri. Dia tidak menyangka bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap yang bahkan lebih mengerikan. Long Juxue putus asa dan terus berteriak nyaring. Cahaya dari pedangnya menyala saat dia mengayunkannya dengan liar, menandai perjuangan kematiannya di bawah penindasan Swordbird. Jiang Chen, jika kamu membunuhku, Sekte Matahari Ungu tidak akan membiarkanmu lolos. Sangat disayangkan bahwa ancaman lemah seperti ini seperti lalat berdengung di telinga Jiang Chen. Meskipun mereka berisik dan menjengkelkan, tidak ada kekuatan sama sekali bagi mereka. Dia perlahan mengangkat busur berharga dan mengunci Long Juxue dengan ujung panah dari jauh. Malam yang panjang penuh dengan mimpi. Jiang Chen tidak ingin menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Long Juxue ini adalah murid yang menunggu dari sebuah sekte dan pada akhirnya akan memiliki segala macam harta dan cara yang tak ada habisnya tentang dia. Jiang Chen tidak ingin ada lagi masalah yang muncul. Dicakup dengan kekuatan paling kuat dari 10 meridian ki sejati Jiang Chen dan mengumpulkan gelombang besar ki sejati seperti sungai dan laut, seberkas cahaya menakutkan melesat lurus ke dahi Long Juxue dengan momentum yang mengesankan. Seolah-olah bintang jatuh mengejar bulan, panah yang pasti akan membunuh. Jiang Chen penuh percaya diri. Jika Long Zhaofeng tidak mati, masih akan sulit bagi Long Zhaofeng sendiri untuk menghindari panah ini dalam keadaan seperti itu. Adapun Long Juxue, meskipun dia memiliki potensi yang luar biasa dan membanggakan konstitusi Phoenix Biru, dia masih muda, dan pelatihannya belum mencapai kesempurnaan. Ketika Long Juxue mendengar panah menembus udara, dia juga merasakan kematian yang mendekat dengan cepat. Tapi, dia berada di ujung tambatannya dan tidak mampu bertindak. Jiang Chen, aku akan mengejarmu bahkan ketika aku hantu. Long Juxue berteriak nyaring. Pada saat ini, perkembangan tak terduga terjadi. Panah yang melaju kencang seperti bintang jatuh sudah berada dalam jarak 10 meter dari Long Juxue ketika tiba-tiba ditangkap oleh tangan yang tampaknya tidak terlihat. Panah itu tiba-tiba berhenti di udara seperti rem darurat telah dipukul. Saat berikutnya, panah itu pecah berkeping-keping dan berserakan di lantai dengan retakan tajam. Siapa di sana? Sangat waspada, cahaya bersinar dari mata Jiang Chen. Boulder's Heart-nya diaktifkan secara maksimal saat dia merasakan area sekitarnya di semua sisi. Ada kehadiran berbahaya yang memudar masuk dan keluar dari keberadaan. Tampaknya cukup jauh, namun juga cukup dekat, sehingga sulit bagi Jiang Chen untuk menentukannya dengan tepat. Bahkan Boulder's Heart tidak dapat merasakan dari mana bahaya itu berasal. Mata dewa, dan telinga Zephyr bahkan lebih tidak mampu menangkap jejak gerakan musuh. Suasana di seluruh Second Crossing tiba-tiba berubah menjadi aneh di luar kepercayaan. Long Juxue telah lolos dari menghadapi kematian tertentu. Ekspresi ketidakpercayaan yang gelisah juga terpancar dari matanya yang indah. Dia tahu bahwa bantuan pasti telah tiba.
Semua Goldwing Swordbird tampaknya juga menerima semacam perintah karena mereka semua mengadopsi postur menghadapi musuh besar, terus berkumpul di sisi Jiang Chen. Bulu sayap seperti pisau dari setiap Goldwing Swordbird diperpanjang, karena mata tajam mereka dengan waspada memantau setiap gemerisik di tikungan rumput. Pada saat ini, sinar matahari terbenam yang berkilauan muncul di udara lembah gunung, dan dua bentuk berjalan keluar. Salah satu dari mereka mengenakan jubah pirus yang mengalir dan tampak berusia 22 atau 23 tahun. Dia sedikit tinggi, memiliki fitur biasa, dan dagu yang meruncing. Dia juga memiliki suasana yang agak gagah dan tidak biasa tentang dirinya. Yang lainnya mengenakan pakaian coklat dan sedikit lebih pendek. Satu-satunya hal yang menarik tentang dia adalah hidung yang rata di wajahnya, dan dua mata yang dipenuhi dengan rasa kekejaman yang menyeramkan. Ada matahari ungu yang dijahit di saku dada kanan kedua pakaian mereka, tampak sangat tidak biasa dan fey. Ketika Long Juksue melihat matahari ungu di pakaian mereka, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dua saudara senior, apakah Anda saudara senior dari Sekte Matahari Ungu? Kamu pasti saudari junior Long Juksue. Pria berpakaian pirus itu tersenyum sedikit saat dia bertanya. Itu aku, bolehkah aku tahu nama kehormatan kakak senior? Long Juksue sangat bersemangat pada saat ini seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya, kerabatnya. Saya dipanggil Yu Jie, salah satu dari 10 murid utama di bawah guru Su Yue. Saudari junior Long bisa memanggilku kakak senior Su. Yu Jie yang mengenakan pirus ini memiliki beberapa jejak kehangatan dan kesopanan dalam nada suaranya, jelas menandai Long Juksue sebagai seseorang yang sangat penting. Ini Su Zhen. Anda dapat memanggilnya saudara junior Su ketika Anda memasuki sekte di masa depan. Yu Jie menunjuk ke teman berpakaian coklat di sebelahnya. Suer menyapa dua kakak laki-laki seniornya. Long Juksue berada di jalan yang lurus sekarang dan tidak berani menyerang di depan Su Zhen. Dia dengan demikian menyebut mereka berdua kakak laki-laki seniornya. Kecuali, Yu Jie sedikit mengernyit. Adik perempuan, kamu tidak perlu terlalu sopan. Di dunia bela diri Dao, yang kuat dihormati. Tidak pantas bagimu untuk memanggilnya kakak laki-laki. Ketika Su Zhen mendengar kata-kata ini, dia tidak merasa itu tidak menyenangkan, melainkan terkekeh, menganggukkan kepalanya dan melengkungkan punggungnya. Kakak senior Suer, di Sekte Matahari Ungu kami, mereka yang memiliki potensi dan kekuatan lebih tinggi secara alami berperingkat jauh lebih tinggi. Jika Anda memanggil saya kakak laki-laki di dalam aula sekte, maka saya benar-benar tidak tahu di mana harus meletakkan wajah saya. Petik 2. Long Juksue malah tertawa ringan, Suer belum secara resmi memasuki sekte. Izinkan saya untuk memanggil Anda berdua saudara senior untuk saat ini. Harus dikatakan, Su Zhen cukup tersentuh oleh pertunjukan rendah hati palsu yang dilakukan Long Juksue. Matanya yang licik tiba-tiba menembakkan niat membunuh saat dia melihat ke arah Jiang Chen di kejauhan. Kakak senior Suir, siapa orang ini yang berani mengejar dan mencoba membunuh murid-murid Sekte Matahari Unguku? Aku, Su Zhen, akan membunuhnya dan melampiaskan amarah pada kakak perempuan senior. Su Zhen memutar mata kecilnya dengan beberapa jejak ciuman ke Long Juksue saat dia melangkah keluar dan berjalan, aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba meningkat berkali-kali. Aura yang kuat meresap ke lembah gunung segera karena burung pedang Greenwing yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan tekanan dari aura ini, dan jatuh satu persatu dari langit seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci untuk dimasak. Bab 105, tanpa setara di dunia. Hahaha. Bahwa Su Zhen sangat bangga pada dirinya sendiri saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan menyuarakan teriakan panjang. Panggilan ini membentuk arus bawah kekuatan yang aneh saat riak kekuatan aneh terus menyebar. Dalam jarak 100 meter dari keberadaannya, burung pedang Greenwing yang tidak punya waktu untuk melarikan diri terus menangis kesakitan saat mereka jatuh satu persatu dari langit. Osilasi roh Qi, ini adalah praktisi roh Dao. Di atas penyeberangan kedua, ekspresi Putri Gouyu juga tiba-tiba berubah drastis. Dia memanggil Goldwing Swordbird dan melompat ke punggungnya, segera bergegas ke sisi Jiang Chen. Bahkan Jiang Feng, yang selalu gagah berani dan tidak takut pada apapun, memucat ketika mendengar kata-kata praktisi roh Dao. Dia juga memanggil Goldwing Swordbird dan menyelam ke celah. Orang harus tahu bahwa Jiang Feng memiliki harga diri yang luar biasa sehingga bahkan Long Zhaofeng, Adipati pertama, tidak bisa membuatnya tunduk. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata praktisi roh Dao, dia juga sangat kehilangan ketenangannya. Di kerajaan yang begitu umum,
seorang praktisi Daoroh adalah keberadaan legenda. Bahkan tanpa pengingat Putri Gouyou, pada saat ini, Jiang Chen telah membuat penilaian bahwa kedua orang ini adalah praktisi Daoroh dari Sekte Matahari Ungu. Su Zhen ini jelas memainkan kekuatannya. Kehadiran yang mengesankan dari aura Daorohnya meningkat dengan setiap langkah yang diambilnya, membuat pasukan Swordbird di semua sisi berpencar dalam kekacauan dan terus mundur. Meskipun Jiang Chen berjarak 2 hingga 300 meter dari orang ini, dengan setiap langkah yang diambil Su Zhen, yang terakhir menggunakan daorohnya untuk menekan Jiang Chen, baik secara tidak sengaja atau disengaja. Tekanan tak berbentuk ini tidak seperti kilatan dan kilatan baja dingin, dan lebih menakutkan daripada kilatan dan bayangan pedang manapun. Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa di sisinya, pernapasan ayahnya mulai menjadi tidak teratur, dan bahkan gigi atas dan bawahnya sendiri tidak dapat menahan diri untuk tidak berceloteh bersama. Putri Gouyou tidak jauh lebih baik. Meskipun pengendalian dirinya sedikit lebih kuat, pemandangan bahu rampingnya yang sedikit gemetar menunjukkan situasi sulitnya saat ini. Itu bukan Jiang Chen, dengan hanya 10 ki sejati meridian, yang bisa saja bertahan di bawah serangan gencar berkat bantuan Boulder's Heart yang beroperasi secara maksimal. Namun, Jiang Chen tahu betul bahwa jika ini berlanjut lebih lama lagi, ayahnya dan Putri Gouyou kemungkinan akan pingsan di tempat jika orang ini mengambil beberapa langkah ke depan. Dia segera bersiul keras dan panjang, suaranya menggelegar, "Roh jahat, apa yang kamu mainkan?" Raungan ini mencakup kemampuan surgawi untuk mengusir setan internal. Satu raungan sudah cukup untuk membantu ayahnya dan Putri Gouyou keluar dari pengaruh iblis internal itu. Kekuatan ini juga menghanyutkan momentum Su Zhen. Meskipun kekuatannya tidak sebanding, itu masih mampu mengimbangi sebagian besar kekuatannya. Laki-laki berjubah pirus, Yu Jie, menunjukkan ekspresi yang sedikit terkejut. Alisnya berkerut setelah itu, "Su Zhen, cepat dan jalankan bisnismu jika kamu akan melakukan sesuatu." Dipahami, Su Zhen tersenyum mengerikan. "Nak, kamu benar-benar bisa memaksa Swordbird ini untuk bertarung. Itu agak aneh. Siapa pelindungmu? Mari kita dengar namanya." Alis Jiang Chen naik sedikit tapi dia menatap Su Zhen dengan senyum dingin, mengabaikannya. "Nak, kesabaran Tuan Su terbatas. Saya akan bertanya lagi, siapa pelindung Anda?" Jika itu adalah praktisi biasa, Su Zhen sama sekali tidak akan menanyakan sepatah kata pun dan akan segera mengambil tindakan. Dia akan menunjukkan kemampuan hebat dan membunuh orang lain untuk menjilat Long Juksue. Kecuali, Su Zhen penasaran dan sedikit serakah tentang metode menakjubkan Jiang Chen dalam mengendalikan Swordbird. Dia juga sedikit khawatir jika yang lain juga memiliki latar belakang yang mengesankan, dia akan sangat senang dengan berani membunuh yang lain sekarang, tetapi akan menderita akibatnya di masa depan. "Mengapa saya harus memberitahu Anda siapa pelindung saya?" Jiang Chen berkata dengan lemah. "Jiang Chen, jangan berani sombong. Keduanya adalah murid jenius dari Sekte Matahari Ungu, dan Anda berani membalas mereka dengan status Anda sebagai praktisi biasa. Kamu mencari kematian." Kebencian tertulis di seluruh wajah Long Juksue saat dia berkata kepada Su Zhen, "Kakak Su, Jiang Chen ini hanyalah putra seorang duke dan kemungkinan menemukan metode ini untuk memaksa Swordbird selama persidangan di katakombe tanpa batas. Istana Naga melonjak. Saya telah melakukan penyelidikan penuh ke semua generasi keluarga Jiang dan tahu bahwa dia tidak memiliki pelindung." Petik 2. Long Juksue tidak bisa membunuh Jiang Chen dengan kekuatannya saat ini, jadi dia ingin meminjam kekuatan kedua kakak laki-lakinya untuk membunuh Jiang Chen. Matanya menjadi merah dan berkaca-kaca pada saat yang sama saat dia melihat Yu Jie di sisinya. "Kakak Yu, Jiang Chen ini telah membunuh ayahku dan kakak laki-lakiku, serta banyak anggota keluarga panjangku. Jika dia tidak dihilangkan, maka dia pasti akan menjadi iblis internal adik perempuanmu. Adik perempuanmu adalah gadis lemah tanpa ayah atau saudara laki-laki, dan dia ditinggalkan tanpa pelindung. Saya meminta kakak laki-laki untuk membuat penilaian untuk adik perempuan Anda." Petik 2. Long Juksue memiliki keterampilan akting yang tinggi dan air mata mengalir ke bawah saat dia berbicara, kecantikan yang benar-benar menangis. Yu Jie mau tidak mau ingin memeluknya dan menghiburnya dengan kata-kata lembut. "Adik perempuan, tenanglah. Di dalam wilayah 16 kerajaan ini, tidak peduli siapa pelindungnya, tidak ada yang tidak dapat diganggu oleh Sekte Matahari Ungu kita. Anak ini telah membunuh ayah dan saudaramu. Ini sama dengan membunuh seseorang dari Sekte Matahari Ungu. Kakakmu yang bodoh akan membuat keputusan atas namamu hari ini.
Yu Jie tidak bisa menahan air mata kecantikan dan menepuk dadanya seperti yang dia janjikan. Setelah dia berbicara, Yu Jie mengambil satu langkah ke depan saat tubuhnya tampak goyah masuk dan keluar dari keberadaan. Dia tampaknya tiba di depan Su Zhen dengan satu langkah ini. Saudara laki-laki Su, kamu diberhentikan. Aku mengambil alih sekarang. Nada bicara Yu Jie sangat arogan. Meskipun mereka berdua adalah murid dari Sekte Matahari Ungu, Yu Jie memiliki perasaan superioritas yang jelas di depan Su Zhen. Meskipun Su Zhen sedikit terkejut, dia tahu bagaimana harus bersikap dan mundur, menawarkan beberapa kata menjilat saat dia melakukannya. Menggunakan pisau sapi untuk membunuh ayam. Karena kakak senior Yu ingin secara pribadi menyiksa anak ini, sudah menjadi keberuntungan seumur hidup anak ini untuk mati di tangan kakak senior Yu. Wajah Yu Jie tanpa ekspresi karena dia tidak memiliki banyak reaksi terhadap Butli King Su Zhen. Matanya yang dingin menyapu pemandangan, menembakkan tatapan dingin saat dia memandang Jiang Chen yang berdiri beberapa ratus meter jauhnya. Kamu dipanggil Jiang Chen. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah memberitahu saya rahasia untuk menarik Swartbard, dan saya akan memberi Anda kematian yang cepat dan bersih. Yang kedua adalah Anda membawa rahasia ini ke kuburan. Aku akan perlahan menyiksamu sampai mati terlebih dahulu, lalu membunuh ayahmu, lalu membunuh wanita di sampingmu, sebelum akhirnya pergi ke klan keluargamu dan membunuh semua orang di dalamnya. Nada bicara Yu Jie tidak membuka percakapan ini, itu adalah perintah. Murid-murid di bawah salah satu dari 9 tetua agung Sekte Matahari Ungu sangat dekat dengan keberadaan dewa di kerajaan biasa, baik dalam hal status atau kekuatan. Inilah yang memberinya hak untuk mengambil posisi memerintah dan berbicara dengan istilah yang begitu tinggi. Dengan kata lain, meskipun Jiang Chen memiliki kemampuan untuk memaksa Swartbard, ini hanya membuatnya menjadi praktisi umum yang sedikit aneh di mata Yu Jie. Bagaimanapun juga, praktisi umum adalah praktisi umum. Bagi murid sekte yang tinggi di atas, yang terbiasa memandang rendah makhluk hidup, praktisi biasa seperti semut. Jiang Chen, kakak laki-lakiku menikmati kesejahteraan makhluk hidup dan telah memberimu kesempatan untuk memilih. Jika Anda tahu bagaimana harus bersikap, maka cepatlah dan serahkan rahasia untuk menarik Swartbard. Jika tidak, seluruh klan keluarga Jiang Anda akan kesulitan untuk melarikan diri dari kematian. Su Zhen memanggil dari pinggir lapangan. Menikmati kesejahteraan makhluk hidup, Jiang Chen menatap dingin kedua murid Sekte Matahari Ungu ini. Aku agak penasaran, mengapa setiap yang disebut murid sekte harus munafik seperti kalian berdua, dan menirumu dalam memiliki hidung ke langit. Memilih. Kamu pikir kamu siapa? Mengapa saya harus memilih? Oh, Anda tidak memilih. Yu Jie tertawa dalam kemarahannya yang luar biasa. Apakah kamu berpikir bahwa dengan statusmu sebagai praktisi biasa, kamu masih bisa melamun tentang serangan balik terhadap kami para jenius dari Sekte Matahari Ungu? Su Zhen juga tertawa menghina, fantasi liar yang luar biasa. Jenius. Jiang Chen juga tertawa. Di dunia ini, siapa yang berani menyebut dirinya jenius di hadapannya? Jenius mana yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang surga daripada dia, Jiang Chen? Petik 2. Kekuatan sekte terletak pada menikmati semua sumber daya di bawah langit dan pemujaan rakyat jelata. Itu harus menegakkan perdamaian di bawah langit dan membawa manfaat bagi rakyat jelata. Lihat semua wajahmu, munafik, serakah, arogan, mendominasi. Saya ingin bertanya, bagian mana dari seluruh tubuh Anda yang layak untuk dicap sebagai murid sekte? Nada suara Jiang Chen sangat menakjubkan saat dia berbicara dengan serius. Jika yang disebut jenius ini, yang disebut murid sekte adalah semua orang seperti Anda, maka izinkan saya untuk menggulingkan Anda semua dari tumpuan Anda dan dengan tegas menginjak setiap orang. Anda, jika bahkan orang-orang dengan kualitas Anda disebut jenius, maka itu adalah penghinaan tertinggi bagi surga. Petik 2. Jiang Chen benar-benar marah. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah putra agung Kaisar Surgawi dan telah melihat banyak jenius utama yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing jenius ini memiliki kepribadian yang unik untuk berbagai tingkat. Tapi di sini, tidak ada faktor penebusan yang dapat ditemukan pada dua murid sekte yang berdiri di depannya, dan mereka berani menyebut diri mereka jenius. Dan untuk berani memberitahunya untuk membuat pilihan dengan nada seperti seorang hakim, ini tidak diragukan lagi membuat marah harga diri yang tersembunyi jauh di dalam hati Jiang Chen. Harga diri ini berasal dari warisan mantan putra Kaisar Surgawi.
Lengan Jiang Chen sudah perlahan terangkat ketika dia selesai berbicara. Panah mengunci ke Yu Jie dan tiba-tiba menembak keluar. Ini adalah pilihanku. Jiang Chen bersiul panjang, dan seolah-olah semua burung pedang sayap emas, yang tetap waspada dan siap berperang, memiliki satu pikiran. Mereka terbang tanpa rasa takut di depan Jiang Chen, berputar-putar tanpa henti saat mereka membentuk dinding tebal swordbird. Jiang Chen, kamu mencari kematian. Yu Jie tidak bergerak saat dia melihat panah itu bergerak seperti bintang jatuh. Seberkas cahaya muncul dan berkedip-kedip di antara matanya. Tiba-tiba, Yu Jie mengangkat tangannya dan seberkas cahaya dingin membentuk telapak bayangan, menggenggam panah itu. Suara pecah yang renyah terdengar. Panah telah berubah menjadi debu dan tersebar ke bawah. Pukulan acak dari seorang praktisi daoroh lebih dari cukup untuk menghancurkan panah logam yang dicoba dan benar ini menjadi debu. Jiang Chen, kamu harus mati hari ini. Tidak seorang pun di surga atau di bumi akan dapat membantu Anda. Petik 2. Langkah kaki Yu Jie bergerak lagi saat dia tampak menjadi seberkas rune hijau yang goyah. Kebenaran dan ilusi, kepalsuan dan kenyataan. Dia tampak berayun seperti dahan willow dan terbang liar seperti alang-alang sungai. Ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara ketika tiba-tiba, sebuah blur virus melintas di mata Jiang Chen. Saat berikutnya, Yu Jie tampaknya menghancurkan hukum ruang angkasa saat dia tiba-tiba muncul dalam jarak 10 meter dari Jiang Chen. Aku hanya butuh satu jari untuk membunuhmu. Suara Yu Jie terdengar jauh saat ujung jari tangan kanannya menunjuk. Cahaya beku keluar, seolah-olah bintang dingin telah pecah di langit dan berkobar dengan kemegahan yang luar biasa. Memaksakan udara es seperti rune menuai kehidupan dari neraka karena tegas terkunci ke dahi Jiang Chen. Jiang Chen hanya merasa bahwa napasnya sangat tergesa-gesa saat Goldwing Swordbird berlari dari belakang, bertabrakan dengan ujung jari cahaya ini. Cahaya dingin meledak keluar saat kekuatan roh menakutkan terhubung dengan burung pedang sayap emas. Burung pedang sayap emas, yang bahkan tidak bisa ditembus oleh pisau dan pedang, segera meledak di bawah serangan ujung jari ini dan meledak menjadi kabut darah, berhamburan di udara. The Goldwing Swordbird telah sengit dan tidak takut mati atas nama Jiang Chen. Pada saat ini, semua burung pedang sayap emas mengeluarkan tangisan burung yang sunyi dan dengan tegas mengepung Jiang Chen. Satu lapisan di atas yang lain, mengelilinginya sedemikian rupa sehingga bahkan air tidak akan bocor. Silverwing Swordbird juga bergerak di bawah tangisan emosional ratapan mereka. Puluhan ribu Silverwing Swordbird juga terbang dan menggumpal seperti tumpukan karung pasir. Pada saat berikutnya, burung pedang Greenwing yang paling banyak juga bergerak seperti air pasang yang mengalir ke arah yang sama. Adegan ini benar-benar mengejutkan mereka yang tetap tinggal di Second Crossing untuk menyaksikan pertempuran. Adegan ini pasti akan meninggalkan kenangan yang tak terlupakan selama sisa hidup mereka. Hewan berbulu terkutuk, mati. Lengan baju Yu Jie berkembang saat serangan kekuatan roh yang kuat menyapu semua swordbird yang telah melonjak ke sisinya, seperti angin kencang yang membentuk tornado. Lapisan demi lapisan dari perimeter pelindung seperti itu hanya bisa berfungsi untuk memperlambat gerakan majunya.